Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah. Nuwasil insyaallah darsana min tafsir surat Al-Fatihah wa wasalna fil ayat ar-rabi'ah. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Kita sudah sampai ayat yang keempat ya dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Untuk bagian pertama di ayat ini sudah kita bahas dalam dua pertemuan. Iyyaka na'budu, kita masuk bagian yang kedua ya, yaitu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Kenapa harus ada pengulangan wa iyyaka? Sebenarnya cukup iyyaka na'budu wa nasta'in. Wa nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Demikian pula kami meminta pertolongan. Seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi kalimat iyyaka untuk lebih diperhatikan ya, untuk lil ihtimam wal hasad, agar seseorang lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi, lebih perhatian lagi, dan lebih memaknai pembatasan meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembatasan beribadah hanya kepada Allah, pun meminta pertolongan pun hanya kepada Allah. Nah, ini faidah disebutkannya iyyaka yang kedua ya. Nah, demikian juga sama dengan iyyaka na'budu. Sebenarnya kan na'buduka wa nasta'inu bika. Ya, na'buduka wa nasta'inu bika. Kami beribadah kepadamu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Yang seperti ini tidak menunjukkan pembatasan, tetapi ketika seseorang mendahulukan yang itu seharusnya diakhirkan ya, ka tadi ya, iyyaka, jadi ada makna al-hasr dan ihtimam, ada makna pembatasan dan agar fokus, agar perhatian ya, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Nah, demikian pula nasta'inu bika ya, ka di sini dikedepankan iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Baik. Dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, pertolongan yang seperti apa yang kita minta kepada Allah? Yang itu tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Di sana ada pertolongan yang dimampui untuk dilakukan oleh makhluk ya, dan ada sesuatu yang hanya itu bisa dilakukan oleh Allah. Nah, wa iyyaka nasta'in di sini adalah, nah sekarang wa iyyaka nasta'in di sini adalah seseorang dia minta pertolongan kepada Allah yang itu tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah, karena kalimat tadi Allah iyyaka, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan yang pertama adalah meminta pertolongan yang itu tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Ini wajib diminta kepada Allah. Andaikan diminta kepada selain Allah, maka ini syirik. Ya, seseorang dia minta keselamatan ya dunia akhirat kepada Nabi Muhammad ya di kuburannya. Dia meminta kesembuhan. Dia minta pertolongan untuk diberikan jabatan ke kuburan wali misalnya, ini syirik. Baik. Minta diselamatkan di sirat, minta dipermudah hisab kepada selain Allah. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah.
salu li akhikum tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah untuk saudara kalian kekokohan dari Allah karena dia sedang ditanya. Nah, kita minta kepada sedang Allah untuk hal ini. Ya Aidarus, ya Abdul Qadir Jailani, ya Ibn Alwan, ya Al-Badawi. Nah, ini biasanya nama 4 wali yang disebutkan dalam banyak sekali kitab-kitab tauhid, yaitu Badawi di Mesir, Ahmad Al-Badawi, kemudian Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani di Syam, kemudian ada juga Aidarus, ada juga Ibnu Alwan. Nah, mereka para dikenal dengan wali-wali yang diminta pertolongannya ketika dalam masa-masa genting atau darurat. Ya, di saat kapal laut mereka hampir tenggelam, mereka minta kepada 4 wali ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meminta pertolongan yang itu dimampui oleh makhluk dengan tetap bersandar kepada Allah. Seperti ini boleh. Ya, dia minta pertolongan kepada Allah, dia minta pertolongan kepada makhluk yang itu dimampui oleh makhluk, tetap dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tolong ambilkan air. Ya, tolong ambilkan air, seperti Utsman ibn Affan minta didatangkan air wudhu Rasulullah SAW, demikian pula kemudian engkau menolong saudaramu untuk mengangkat barang naik ke atas kendaraannya, itu sedekah. Ya, tetap dengan kita tidak boleh bertawakal penuh kepada makhluk tersebut, tetap ada penyandaran, ada tawakal kita kepada Allah, i'timad kita kepada Allah, sekalipun kita meminta pertolongan kepada makhluk. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan, tetap dengan meminta atau bertawakal kepada Allah. Yang kedua, dia meminta pertolongan kepada makhluk yang itu dimampui oleh makhluk, tetapi sama sekali dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandalkan makhluk 100%. Ya, dia mengandalkan makhluk. Yang seperti ini masuk dalam kategori syirik kecil bagi sebagian ulama, dan pula ya, baik. Nah, sebagai Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin dan Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani, beliau keras dalam hal ini. Mereka berdua keras dalam hal ini. Jadi tawakal itu tidak boleh sedikit pun diberikan kepada makhluk. Sekalipun kita bilang kita minta tolong nih kepada ayah kita, ya tolong minta uang dong 100.000, bisa ayah kita ngasih uang 100.000, ya. Tetapi ketika dia bertawakal penuh kepada makhluk, ini tercela. Ya, kenapa? Karena yang menggerakkan hati ayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh seseorang ketika dia meminta pertolongan kepada makhluk, kecuali dia pun tetap harus bersandar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengandalkan makhluk sekalipun itu dimampui oleh makhluk. Baik. Wa iyyaka nasta'in. Ya, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Baik. Ini jumlah atau kesatuan yang sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ibadah adalah tujuan, ghayah, maksud, tujuan. Dan mustahil itu bisa tercapai tanpa pertolongan dari Allah. Karena nasta'in bagian dari ibadah sebenarnya. Isti'anah bagian dari ibadah, meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa kok harus disebutkan nasta'in di sini? Karena mustahil seseorang untuk bisa mencapai tujuan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah. Ya, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah. Ya. Enggak mungkin kita sampai ke mana lah, ke bawah tanpa ada jalan, tanpa ada kaki yang kita berjalan, tanpa ada motor, atau nggak mungkin tanpa ada sebab itu, ya. Nah, yang menggerakkan sebab, yang memudahkan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula lah kami meminta pertolongan. Baik. Dan manusia terbagi menjadi 4 macam dalam 2 hal ini.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang menghakikatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia beribadah kepada Allah dengan dia menghakikatkan meminta pertolongan kepada Allah, karena nggak bisa dia lurus lisannya mengucapkan la ilaha illallah tanpa pertolongan dari Allah. Kaku bisa, sariawan dia seluruh lidahnya, nggak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Untuk membuka mata dia, membuka kelopak mata dia saja harus mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam sholat afdalnya tutup mata atau buka mata? Buka mata, ya. Bahkan yang tutup mata disebutkan tasyabbuh bil Yahud, ya, menyerupai orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani dalam beribadah. Sebagian ulama mengecap, sebagian ulama membolehkan kalau seandainya itu bisa mendatangkan konsentrasi, dapat mendatangkan kekhusyuan. Baik. Intinya untuk membuka kelopak mata kita saja butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, untuk datang ke masjid kena asam urat misalnya. Ya, kena asam urat, nggak bisa dia luruskan jemari dia, sendi-sendi dia, subhanallah. Jadi semua itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, ya, ini ya, ingat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa? Untuk seluruh ibadah hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah, hanya kepada Engkau pula lah kami minta pertolongan. Untuk seluruh ibadah, baik ibadah yang singkat ketika kita bersedekah, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa memunculkan keikhlasan, ya, untuk bisa melawan riya, untuk bisa melawan sum'ah, apapun pertolongan Allah Subhanahu, apapun ibadah perlu kita minta pertolongan kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan di surat Asy-Syu'ara, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Dan bertawakkallah engkau. Jadi minta pertolongan ini tawakal, ya. Minta pertolongan ini adalah ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah engkau pada Allah, bergantunglah, minta pertolonganlah engkau kepada Allah, ya, yang Allah yang maha perkasa, lagi maha penyayang, yang dia melihatmu ketika engkau berdiri, dan dia dan dia melihatmu ketika engkau sujud. Ketika kita sholat, ketika kita sujud, munculkan tawakal kepada Allah. Baik. Semua ibadah. Kenapa? Karena sebagian orang tawakal hanya ketika safar atau dagang. Ya, kebanyakan orang tawakal itu hanya ketika safar dan ketika berdagang. Ya, udah buat sebab usaha, tawakal kepada Allah, berdagang misalnya dia, atau dalam safar dia bertawakal kepada Allah. Tidak cukup. Bukan hanya itu maksudnya. Ya, bukan hanya itu. Untuk seluruh ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa pertolongan dari Allah, mustahil dia mendapatkan keikhlasan dari Allah. Karena apa? Keikhlasan itu adalah anugerah. Bukan karena dia pintar, bukan dia bisa konsentrasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menukilkan ucapan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sebelumnya, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan seluruh anak Adam kecuali hamba-hambamu yang engkau beri keikhlasan. Bukan kecuali hamba-hambamu yang dia ikhlas. Bukan. Tetapi yang engkau beri keikhlasan. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau bisa beribadah untuk menolak, memerangi hawa nafsu beliau ketika digoda. Innahu min ibadina mukhlasin. Beliau termasuk dari hamba-hamba kami yang kami beri keikhlasan. Seseorang dia bisa menjalankan perintah Allah, dia bisa menjauhi larangan Allah apabila Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan kepada hamba tersebut, dan mustahil seseorang untuk dia bisa ikhlas kalau dia tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah, ya. Baik. Kemudian ini yang pertama nih. Yang pertama ada 4. Yang kedua, manusia untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada 4. Yang pertama tadi, yang bisa menghakikatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia menghakikatkan ibadah dengan dia meminta pertolongan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak dia beribadah, tidak dia meminta pertolongan kepada Allah. Mereka yang ateis, mereka yang agnostik,
mereka orang-orang yang nggak percaya Tuhan nggak mau beragama, ya, atau munafikin, orang-orang yang menentang Allah di kalangan liberal dan yang lainnya. Yang dua. Yang ketiga adalah dia beribadah. Yang kedua adalah dia tidak beribadah, tapi dia minta pertolongan. Nah, ini biasa para pedagang. Maksudnya yang kurang-kurang agama ya. Yang sholat jarang, tapi kalau dagang tawakal kepada Allah ada nih. Nah, ini sedikit. Nah, yang paling banyak yang keempat. Manusia itu paling banyaknya yang keempat. Apa itu? Dia beribadah tanpa dia minta pertolongan kepada Allah. Yang paling banyak. Dia merasa sudah hebat. Dia merasa bisa menggerakkan punggungnya untuk ruku, untuk sujud. Dia merasa sudah hafal Al-Fatihah, zikir, Syekh Haytham yang kemarin di Ukhuwah ya, yang kemarin di Al-Aziz juga, ketika beliau memberikan nasihat kepada para dai ya di Masjid Ukhuwah bagian bawah, beliau katakan seperti ini. Mereka para ulama mempersiapkan diri untuk tawakal, atau mereka berdoa kepada Allah untuk bertawakal kepada Allah dalam menyampaikan ilmu itu lebih berkali lipat daripada apa yang mereka persiapkan dari materi untuk apa? Mereka para ulama mempersiapkan diri untuk bertawakal kepada Allah, ya mereka minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menyampaikan ilmu tersebut itu lebih berkali lipat daripada mereka berusaha untuk menyiapkan apa? Materi kajian. Kan materi kajian perlu ada persiapan. Nggak langsung menyampaikan kayak gitu aja, kecuali memang yang sudah ulama-ulama besar. Nah, tapi mereka untuk bisa menyampaikan itu perlu pertolongan dari Allah. Dan mereka mempersiapkan itu lebih lagi. Nah, kadang Al-Fatihah aja bisa lupa. Al-Fatihah bisa lupa. Kemudian jumlah rakaat kita lupa. Belum lagi hinzab dalam sholat. Selalu membisikkan hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak, kalau kita sedang kayak gini, nggak mungkin itu terpikirkan oleh kita. Tapi kalau kita sedang sholat, terpikirkan hal-hal yang itu yang nggak pernah kita ingat-ingat puluhan tahun bahkan. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling banyak ya manusia itu adalah dia beribadah, tetapi dia tidak minta pertolongan kepada Allah. Jadi ada 4 apa yang Alhamdulillah. Dia minta pertolongan dia beribadah hanya kepada Allah, dan dia pula meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak dia beribadah, tidak dia minta pertolongan pada Allah. Yang ketiga, dia nggak ibadah, tapi dia ada minta tolong sama Allah. Ini jarang ya. Yang paling banyak dia beribadah tanpa dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Ini yang paling banyak. Kita sadari atau tidak. Nah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, thalabul aun, meminta pertolongan. Thalabul i'anah, meminta pertolongan adalah doa terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di awal Madarijus Salikin, beliau nukilkan ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi doa terbaik seorang hamba kepada Allah adalah meminta pertolongan. Ya. Gimana dengan ihdinas siratal mustaqim, hidayah? Dia sebelum ingat minta hidayah, terlebih dahulu dia diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada hatinya terbetik untuk mau berdoa ihdinas siratal mustaqim kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu minta pertolongan dalam di akhir salat, di penghujung salat. Sebelum kita salam, apa yang kita ucapkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah berikanlah pertolonganmu kepadaku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa baik dalam beribadah kepadamu. Ya, minta pertolongan. Thalabul aun, Allahumma a'inni. Sudah disampaikan apa saja doa-doa minta pertolongan, ya, seperti Allahumma a'inni tawakkaltu 'alaik, la haula wala quwata illa billah, bismillah. Itu semua adalah doa-doa minta pertolongan. Di sini ya. Baik. Bismillah sudah dibahas. Huruf ba mengandung makna apa? Lil isti'anah, meminta pertolongan. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini ketika bilang iyyaka nasta'in, kita melepaskan diri kita dari al-haul wal quwwah. Ya, kita nggak punya apa-apa, hanya darimu ya Allah. Ya. Iyyaka na'budu, melepaskan diri dari kesyirikan. Iyyaka nasta'in, melepaskan diri dari al-haul dan quwwah. Kita makhluk lemah, makhluk bodoh, makhluk zalum, makhluk macam-macam. Ya zaluman jahula, ya manusia itu ajula, qaturo. Kata Allah Subhanahu wa taala, zalum selalu melakukan kezaliman, jahula selalu sangat bodoh. Kemudian qatur sangat pelit. Tadi bilang ajula yang tergesa-gesa. Sifat-sifat buruk itu ada pada manusia. Ya. Nah, kemudian apapun bentuk kebaikan semua itu mutlak datangnya dari Allah. Wa bikum min ni'matin famin Allah. Karena itu kita berlepas diri semua dari kekuatan, dari kehebatan, pinter, apa, jangan pernah merasa soleh, apalagi surga. Ya, kita serahkan. La haula wala quwata illa billah. Itu makna iyyaka nasta'in. Baik. Al-bara'ah minal haul wal quwwah. Baik, jadi jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa hebat. Baik. Nah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian masih ada waktunya. Nah, kita tunda saja. Alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan besok atau nanti malam. Nanti malam ini ya, adab dan fikih Id. Adab dan fikih Id. Subuh besok kita lanjutkan. Insya Allah 2 kali pertemuan lagi selesai insya Allah.